Sobat Rumi, pernahkah kita mendengar suara yang begitu lembut hingga nyaris tak terdengar? Bukan dari telinga, tapi dari dalam diri kita sendiri. Suara itu bukan gema pikiran, bukan pula bisikan dunia. Ia datang dari tempat yang sunyi, dari ruang antara nafas dan kesadaran. Dan hanya mereka yang menundukkan suaranya di hadapan Tuhan yang mampu menangkapnya. Allah berfirman, "Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja." Suara yang menyerupai bisikan bukan sekedar fenomena batin, melainkan tanda bahwa seseorang tengah mendekati alam kesadaran lain. Dalam pandangan tasawuf, bisikan bukan kelemahan pendengaran, tetapi bahasa kesenyapan yang mulai berbicara. Para pesuluk yang telah matang dalam perjalanan rohani mengenal tanda ini. Mereka memahami bahwa ketika dunia mulai merendahkan suaranya, ketika hiruk-pikuk kehilangan gema, itu berarti hati sedang diajak masuk ke wilayah yang lebih dalam, wilayah di mana hanya keheningan berbicara atas nama Tuhan. Ketika Al-Quran menegaskan dan Dia merendahkan suara-suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, itu tidak hanya menggambarkan peristiwa pada hari kiamat, tetapi juga menyingkap kesadaran batin manusia. Saat kehadiran ilahi melingkupi seluruh ruang kesadaran, tidak ada lagi suara yang berani mengiringi. Segala sesuatu tunduk, diam, dan larut dalam kelembutan Ar-Rahman. Bagi seorang penempuh jalan ruhani, bisikan adalah tanda awal dari kesadaran yang lebih tinggi. Ia tidak lagi mendengar dengan telinga lahir, melainkan dengan ruhnya. Segala suara dunia, seperti kata, pikiran, dan gema ego perlahan memudar, menyisakan getar halus yang datang dari dalam, seperti percakapan rahasia antara Tuhan dan hambanya. Dalam tahap ini, pesuluk berada di antara dua dunia. Ia tidak sepenuhnya tidur, namun juga belum sepenuhnya terjaga dalam pengertian duniawi. Ia berada di ambang batas kesadaran antara fana dan baqo. Inilah keadaan yang oleh para sufi disebut sukut al-ma'rifah. Diam yang berisi pengetahuan, diam yang bukan kosong, melainkan penuh dengan makna yang tak terucapkan. Sebagian bentuk makrifat tidak pernah diucapkan, karena kata-kata tidak mampu menampungnya. Itulah makrifat diam, sebuah pengetahuan yang lahir bukan dari logika atau wacana, tetapi dari penyaksian ruh. Bahasa akal tidak bisa mengartikulasikannya, dan kalimat manusia terlalu sempit untuk menampung kedalamannya. Diam yang sejati bukanlah ketiadaan, melainkan kepenuhan yang melampaui bunyi. Dalam diam yang demikian, seseorang mulai menyaksikan bahwa seluruh suara hanyalah gema dari satu sumber, dan sumber itu adalah Dia, Sang Maha Ada. Rumi pernah berkata, "Diamlah, diam adalah bahasa Tuhan. Segala yang lain hanyalah terjemahan yang keliru." Hanya dalam diam, kesadaran menjadi murni, dan hanya dalam kemurnian, seseorang dapat menyaksikan kehadiran Ar-Rahman yang sejati. Ketika seorang pesuluk sampai pada keheningan sejati, disitulah pelajaran ilahi dimulai. Ia diajar bukan dengan huruf, bukan dengan bunyi, tetapi dengan pancaran makna langsung ke hati. Itulah yang dimaksud para arifin ketika mereka berkata, Ar-Rahman mengajar dengan kehadirannya. Pada titik ini, seluruh indera seolah berhenti bekerja, namun kesadaran justru menjadi sangat hidup. Ia melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berbicara tanpa lidah. Segala yang ada di sekitarnya menjadi guru, dan setiap diam menjadi kitab yang terbuka. Dalam kesunyian itulah pelajaran-pelajaran halus dari langit turun tanpa suara, tanpa bentuk, namun syarat makna. Di dunia modern, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk mendengar bisikan ini. Kita tenggelam dalam suara, dari layar, notifikasi, pikiran, hingga ambisi. Kita mencari tanda dari langit, padahal Tuhan sering berbicara bukan dalam guntur atau gemuruh, melainkan dalam hembusan lembut yang hanya terdengar oleh hati yang tenang.
Mungkin bukan karena Tuhan tak menjawab, tetapi karena hati kita terlalu bising untuk mendengar. Sebab bisikan hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang telah menundukkan egonya, yang belajar merendahkan suaranya di hadapan yang maha tinggi. Tugas seorang pesuluk masa kini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi menumbuhkan keheningan. Ia perlu menciptakan ruang batin yang bersih dari kebisikan dunia, tempat di mana ruh bisa bernafas dan hati bisa mendengar kembali. Sebab hanya dalam keheningan, wajah kasih Ar-Rahman benar-benar menampakkan diri.